indah ini ya. Coba berikan gayanya masing-masing. Ini Kak, yang menggambarkan ekspresi kalian hari ini. Sadra begini. Oke, Pak, mulai kelas kita. Untuk itu kita akan minta pimpinan Tuhan dulu terlebih dahulu. Apakah ada yang mau volunteer untuk mendoakan? Boleh saya. Oke, Sadra. Mari kita bersatu dalam doa. Oke, Sadra, apakah semua teman-teman hadir hari ini? Hadir. Teman-teman kamu hadir semua ya? Iya, enggak ada Oke. yang Nanti kita mau belajar apa sih, anak-anak semua? Ingat gak kita minggu lalu belajar apa? Nah, nilai-nilai itu apa sih namanya? Pemusatan data. Kita akan mencari rata-rata dari kelompok A dan kelompok B. Kelompok 1, 2, 3, which is yang di depan. Coba cari rata-rata dari kelompok A. Dan kelompok 4, 5, 6, cari rata-rata kelompok A. Elis, berapa Elis? Berapa Elis? 70. Yang 6 dari kelompok 4 sama? Oke, sama ya 70. Apakah nilai rata-rata 70 ini menandakan bahwa karakteristik dari setiap masing-masing kelompok data ini itu sama? Nah, oleh karena itu kita akan belajar apa hari ini? Memahami perbedaan data, range, variance, standar, deviasi. Tujuannya LKPD-nya mau lihat. Oke, berarti semua kelompok sudah dapat LKPD ya. Ibu akan nilai minimal 75% supaya tujuan pembelajaran tercapai. Namanya penyebaran data. Jadi kita mau melihat seberapa besar data itu menyebar. Nah, di sini ada 3 macam tadi nilainya. Yang pertama apa? Range, Atau jangkauan. Yang kedua, itu standar deviasi atau biasa nama lainnya apa sih? simpangan baku. Simpangan baku. Thank you Lydia lagi ya. Kasih makan untuk Lydia. Nah, range atau jangkauan atau juga kita bisa lihat di sini adalah interval. Interval dari X max. X max itu apa? Nilai Yang maksimum, nilai yang paling tinggi merupakan selisih datu terbesar dengan datu terkecil. Catatan mengenai range. Range, kalau range-nya besar, berarti datanya sangat tersebar dan sangat bervariasi. Kalau range-nya kecil, berarti dia. Sekarang kita akan lanjut ke contoh soalnya. Kita urutkan, ini bisa membantu kita melihat data yang paling besar dan yang paling kecil. Nilai terbesarnya berapa? Nilai terkecil? Oke, jadi range-nya berapa? Semuanya buka LKPD-nya. Kerjakan bagian yang pertama adalah bagian 1 untuk mencari range-nya. Boleh dikerjakan? Ini Mama lihat. Dia jangan lupa tulis nama kelompoknya. Setelah itu ada 2 data di situ ya. Data sebelum dan juga data sesudah. Ya. Apakah ada kendala? Di sini apakah ada kendala? Kelompok 4 sudah? Oke. Miss. Sekarang buka HP-nya untuk satu HP saja bagi setiap masing-masing kelompok. Sekarang buka media interaktif yang Ibu sudah kirimkan. Buka sambil melihat ke depan. Kita mulai sesi pembimbingan. Pertama kita ke jangkauan. Miss butuh 2 kelompok. Ada 2 kelompok yang mau naik? Kelompok 1
Remida boleh mengisi data yang ada di data sebelum ke dalam sini, ke dalam media kita. Anak-anak juga semuanya mengisi data di HP masing-masing. Nah, silakan Remida. Menguranginya, jadi 35 kurang 15 itu jawabannya 20. Kita kasih waktu untuk Remida. Sudah dapat? Sudah ya. Range-nya berapa? Range-nya juga 20. Ini kan dari sini ke sini. Ini nilai maksnya 30. Jadi nilai maksnya dikurang dengan nilai minimnya 10. Jadi 30 kurang jadinya 30 dikurang dengan 10 jadinya nilai jangkauannya 20. Oke, kita kasih waktu. Kita akan belajar tentang ragam atau varian. Coba jawab, kenapa sih S kuadrat? Lihat dari definisinya. Ya, Sandra. Mungkin itu karena datanya banyak dan tersebar. Dari data dari datanya tuh di situ menuliskan bahwa rata-rata jarak kuadrat, makanya disimbolkan dengan S kuadrat. Oke, sila menyempurnakan yang juga Sandra sebut semuanya benar. Kalau misalnya dia seragam datanya misalnya 7777 semuanya, berarti itu variasinya 0. Kalau dia semakin kecil ragamnya, maka dia semakin mendekati ke meannya. Paham sampai sini? Paham. Berarti kita perlu mencari apa terlebih dahulu? Berarti X bar ya. X barnya berarti berapa jumlahnya? 35. Ini semuanya kita hitung. Berapa? Anak-anak ibu pintar. 19 totalnya. Kita akan langsung mengerjakan simpangan baku. Karena lihat apa hubungan dari simpangan dari ragam dan simpangan baku? Akar. Thank you. Sisa kita kasih apa? Sudah dapat variasinya S kuadrat. Kita tinggal akarkan pasti variasinya supaya dapat S. Nah, makanya kita akarkan di sini ya. Oke. Paham semuanya? Jadi bisa langsung dicari simpangan bakunya. Kita akan mau menyimpulkan tadi untuk data sebelum dan data sesudah. Bagaimana penyebaran datanya? Diskusikan bersama kelompok. Nah, sekarang kita akan melihat apa kesimpulan kalian terhadap dua data ini. Mana yang mau menyampaikan kesimpulannya? Kami dari kelompok kami dibuktikan dalam perhitungan dan menggunakan rumus penyebaran data. Berdasarkan hasil jangkauan ragam dan simpangan baku bahwa penyebaran datanya tuh sama saja. Iya, berdasarkan perhitungan dan selisih yang kami lihat. Mungkin memikirkan kok bisa ya sama ya, padahal tadi datanya berubah. Ada yang bisa jawab? Menurut saya mungkin dari data sebelum dan sesudah ini angkanya itu dari kelipatan 5, jadi hasil akhirnya sama gitu, itu menurut saya. Nggak paham sampai sini? Datanya itu penyebarannya sama ya, karena tadi konstan dia diubahnya dikurang 5. Oke, hari ini kita belajar apa aja? Yang pertama, ada yang mau satu orang? Tadi juga ada review. Jadi saya membuat materi baru dari rumus range yaitu data maksimal dikurang dengan data minimum. Tepuk tangan untuk hari ini. Bukan ke ibu KPN-nya. Kita akan selesai, kita akan tutup di dalam doa. Bapak kami yang bertauhid adalah sebagai surga. Terima kasih semua.